Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat-sobat semua, salam sejahtera buat kalian semua yang masih nongkrong di channelnya MTC dengan setia. Kali ini kita akan belajar bersama lagi mengupas dan mengulas sampai tuntas permasalahan handphone. Kali ini kita sebenarnya melanjutkan video tutorial sebelumnya ya, yaitu kasusnya Xiaomi Redmi 7. Yang sebelumnya itu kasusnya mentok di mode recovery ya. Jadi sebelumnya HP Redmi 7 ini mentok di mode recovery. Setelah kita perbaiki, ternyata akun Google-nya itu nyangkut atau FRP, Factory Reset Protection. Setelah konfirmasi ke user, ternyata usernya juga lupa untuk akun Google-nya. Jadi user minta untuk sekalian di bypass, katanya dijebol aja. Oke, kali ini kita akan belajar bersama tentang membypass Redmi 7 ini. Mudah-mudahan video tutorial ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan saja video tutorial ini juga bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Ya, ini kebetulan kasusnya dua ya kemarin itu. Yang pertama mode recovery dan yang kedua itu baterainya melendung. Tapi kebetulan saya belum sempat ganti karena kosong, belum sempat belanja, jadi masih menggunakan baterai yang lama ini, makanya sambil dicas, takutnya baterainya lemah. Oke, saya tidak bisa beramal yang baik-baik atau beramal dengan sesuatu yang gede-gede ya. Saya hanya bisa membagikan atau men-share video tutorial ini buat sobat-sobat semua ya. Mungkin kalau orang mungkin bisa berbagi ilmu yang berbagai macam, kalau saya hanya sebatas ini. Seperti yang lagi viral katanya, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah. Nah, kalau kita ilmu handphone, waduh kan. Jadi saya sih hanya cuman bisa membagikan dan beramal dengan belajar bersama mengatasi masalah handphone. Oke, langsung saja ya kita lanjut. Sebelum kita melakukan pembypassan atau menjebol akun Google-nya, kita akan coba install dulu ya. Kita klik, kemudian pilih bahasa, kita pilih bahasa Indonesia. Untuk pilih lokasi Anda, kita pilih juga lokasi Indonesia Raya. Untuk di bagian hubung ke jaringan, kita coba lewati dulu ya syarat dan ketentuan, kita klik lagi. Untuk memeriksa SIM, kita lewati saja dulu. Kemudian kita klik lainnya dan klik setuju. Untuk setel sandi kita lewati juga, setel tambahan kita klik lagi, kemudian kita pilih tema, klik lanjutkan. Pengaturan selesai, selamat menggunakan, kita klik lanjutkan lagi. Nah, di sini sobat-sobat semua ya, ada notifikasi atau tampilan belum masuk. Untuk menggunakan ponsel ini, terlebih dahulu Anda harus login ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali disetel ulang. Karena belum melakukannya, Anda harus menyiapkan ponsel lagi ya. Jadi kita nggak bisa langsung ke menu utama ya. Di sini kita mentok bahwasanya diperintahkan untuk memasukkan akun Google yang pernah terdaftar di handphone ini sebelum di reset. Nah, karena kejadiannya kan reset ya, sengaja atau sengaja, karena handphonenya ini sebelumnya itu mode recovery.
Kalau kita misalkan klik siapkan ponsel, dia secara otomatis balik lagi ke tampilan awal, yaitu MIUI 10 ya. Nah, jadi kita di sini inilah yang akan kita selesaikan. Nah, tadi kan penginstalannya itu tanpa jaringan internetnya. Sekarang kita coba install lagi dengan jaringan internet ya. Kita coba dulu. Nah, di sini di bagian hubung ke jaringan, kita akan menghubungkan jaringan internet baik via wifi maupun via data seluler, terserah sobat-sobat semua ya, mau pilih yang mana. Kebetulan saya akan menggunakan jaringan internetnya itu dengan menggunakan wifi. Kita sambungkan jaringan internetnya, kemudian kita klik lanjutkan, kita klik lagi lanjutkan. Di sini kita lewati, kita lanjutkan memeriksa update, menginstal update ya, kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada tampilan salin aplikasi ya dan data. Tadi kan kalau sebelum kita sambungkan ke jaringan internet tampilan seperti ini tidak ada ya. Kemudian kita pilih saja jangan salin ya. Nah, setelah kita memilih jangan salin, di sini ada konfirmasi pola Anda ya. Buka kunci setelah setel ulang pabrik. Perangkat Anda telah disetel ulang pabrik. Anda bisa buka kunci menggunakan sandi ya. Di sini ada pola. Kemungkinan jadi sebelumnya itu handphonenya memakai pola ya usernya. Nah, kita juga udah konfirmasi bahwasanya polanya lupa. Jadi otomatis ya tidak bisa melanjutkan ya untuk polanya sendiri. Di sini mentok di bagian pola, kita tidak bisa lanjut. Nah, di bagian bawah di sini ada alternatif lain, yaitu gunakan akun Google sebagai gantinya ya. Coba kita akan klik gunakan akun Google sebagai gantinya. Nah, di sini ya ada tampilan verifikasi akun. Perangkat ini di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan pada perangkat ini. Yang tadi saya katakan bahwasanya ada tampilan notifikasi belum masuk ya di sini. Jadi kita tidak bisa melanjutkan berikutnya ya. Karena di sini kita disuruh untuk verifikasi akun Google yang sudah pernah terdaftar di handphone ini sebelumnya. Seperti yang saya katakan, usernya lupa untuk akun Google-nya. Nah, di bagian sini juga bagian bawah pojok kiri tidak ada kata-kata lewati ya, jadi kita tidak bisa melewatinya. Oke, selanjutnya kita akan membypass akun Google ini dengan tanpa PC dulu ya. Kita akan coba belajar bersama membypass FRP Xiaomi Redmi 7 ini dengan tanpa PC, dimana Xiaomi Redmi 7 ini ada di MIUI 10 ya untuk Androidnya sendiri. Nah, perlu diingat sobat-sobat semua, untuk membypass akun Google yang lupa atau FRP Redmi 7 ini kita memerlukan jaringan internet ya. Untuk jaringan internet sendiri terserah sobat-sobat semua, bisa via data seluler maupun via wifi ya. Nah, kalau saya kebetulan pakai wifi. Kalau misalkan sobat pakai data seluler juga tidak apa-apa, tinggal pilih saja. Nah, di sini karena sudah terhubung ya jaringan internetnya, kita akan scroll ke bagian bawah. Di bagian bawah ada bagian fitur tambah jaringan ya. Kita klik fitur tambah jaringan, kemudian di bagian tambah jaringan di bagian atas itu ada kolom SSID ya. Di bagian kolom SSID kita akan memasukkan link YouTube. Oke, kita ketik saja www.youtube.com. Setelah kita mengetik bagian link YouTube, kita jangan langsung oke ya. Kita blok yang kita ketik tadi, yaitu bagian SSID-nya ini, di link YouTube-nya ini kita blok. Secara otomatis akan tampil beberapa pilihan yang di atas ya. Ada bagian salin, potong, kemudian gambar rantai dan juga kolom pencarian.
kita akan memilih yang bergambar rantai ini. Kita klik gambar rantainya. Secara otomatis kita diarahkan di sini di bagian Mi Browse ya. Kita klik setuju saja dan lanjutkan. Nah, secara otomatis kita diarahkan ke bagian YouTube-nya. Setelah masuk di bagian YouTube, kita akan fokus lagi di bagian atas sebelah kanan ya. Di sini ada tampilan yaitu seperti orang yang dilingkari ya di sini. Kemudian kita klik lingkaran itu. Nah, setelah itu kita akan mengarah ke bagian bawah ya. Di sini ada kata-kata kebijakan privasi, kemudian persyaratan layanan. Kita pilih persyaratan dan layanan. Kita klik. Nah, secara otomatis tampil seperti ini. Kemudian kita fokus di bagian URL yang ada di atas ini ya. Kita akan mengganti URL-nya ini sobat-sobat semua. Kita ganti URL-nya yaitu dengan blognya Media Teknik Seluler ya, yaitu di www.mediateknikseluler.com. Setelah mengetik bagian blog, kita langsung masuk saja ya. Kita klik masuk. Nah, di sini sudah tampil untuk bagian blog Media Teknik Seluler ya. Untuk linknya sendiri sobat-sobat semua banyak pilihan ya. Banyak link-link yang sudah tersohor dalam hal FRP atau akun Google ini. Entah itu GSM Sulteng, entah itu Magelang Flasher, Al Tutorial, PN Room, dan masih banyak lagi. Karena tampilannya cukup kecil, jadi kita perbesar dulu ya. Nah, di bagian sini bagian beranda, di barisan bagian beranda ada fitur FRP ya. Kita klik fitur FRP-nya di sini bagian FRP. Nah, setelah masuk, kemudian kita scroll ke bawah ya. Kita akan fokus di bagian FRP Global Android. Kita perbesar sedikit. Di bagian FRP Global Android itu ada dua pilihan ya, yaitu Google Akun Manager dan Bypass FRP Tool. Pertama kita download dulu bagian Google Akun Manager ya. Kita klik bagian akun manajernya. Kemudian kita download. Kita klik bagian downloadnya. Nah, di sini untuk izin browse kita izinkan ya. Kemudian kita klik OK untuk menyimpan. Di sini mulai mengunduh. Kemudian kita kembali lagi ke bagian tampilan menu ini ya. Setelah itu kita download lagi bagian Bypass FRP Tool. Kita klik bagian Bypass FRP Tool-nya. Kemudian kita download juga ya. Kemudian kita simpan OK. Di sini memulai mengunduh lagi. Nah, untuk memeriksa bagian unduhan-unduhan tadi, kita klik di sini ya, di bagian kanan bawah ada garis 3. Kita klik bagian garis 3. Kemudian kita pilih bagian kelola unduhan. Kita klik kelola unduhan. Di sini kita klik setuju saja. Nah, kemudian di sini kita pilih bagian yang terunduh. Nah, ini sobat ya, tadi yang kita unduh yaitu FRP Bypass APK dan Google Akun Manager APK. Yang pertama akan kita buka adalah bagian akun manager ya. Kita klik buka. Nah, kalau tampil seperti ini, di sini kita pilih lanjutkan. Oke, kemudian di sini kita pilih bagian berikutnya. Kita pilih lagi bagian berikutnya, kemudian kita install. Nah, setelah kita install, di sini kita jangan langsung buka ya,
kita balik lagi ke bagian download. Nah, setelah di bagian download, kita buka bagian FRP bypass APK ya. Kita buka. Nah, kemudian kalau tampil seperti ini lagi, kita pilih lanjutkan. Kemudian kita pilih install. Nah, kalau sudah terinstall, untuk FRP bypass ini kita boleh langsung buka ya, tidak apa-apa, kita buka saja. Maka secara otomatis kita diarahkan ke sini ya, bagian ketik ulang sandi di sini. Nah, kita jangan fokus di sini, kita fokus di bagian titik 3 yang ada di pojok sebelah kanan ya. Kita klik, kemudian kita klik lagi masuk browse. Kemudian kalau tampil seperti ini, kita klik OK. Nah, di sini ada gunakan akun Google Anda ya. Jadi sampai di sini kita siapkan atau kita masukkan akun Google yang sudah aktif. Atau kalau misalkan sobat-sobat belum punya, bisa buat lagi juga tidak apa-apa, buat yang baru. Tapi alangkah simpelnya kalau kita sudah menyiapkan akun Google yang sudah aktif, jadi kita tinggal masukkan saja. Kemudian kalau sudah masukkan Gmailnya, kita klik berikutnya. Di sini kita masukkan sandinya ya. Setelah masukkan sandi, kita klik berikutnya. Kebetulan akunnya pakai verifikasi 2 langkah ya. Nah, setelah akunnya masuk, otomatis kita dikembalikan ke bagian download ya. Kalau sudah sampai ke bagian download lagi seperti ini, kita restart atau kita matikan ulang handphonenya. Kita tekan tombol power, kemudian kita klik bagian mulai ulang. Oke, selanjutnya kita tinggal menunggu hasilnya. Ya, handphonenya sudah masuk ke bagian tampilan awal, yaitu MIUI 10. Kita akan coba install seperti biasa ya. Kita klik, pilih bahasa Indonesia, pilih lokasi Anda Indonesia juga, hubungkan ke jaringan, kita klik lanjut. Kemudian syarat dan ketentuan, klik lanjut lagi. Untuk memeriksa SIM kita lewati atau kita lanjut. Kemudian memeriksa update. Ya, untuk bagian salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin. Nah, di sini sudah muncul ya sobat-sobat, akun telah ditambahkan. Tadi kan saya memasukkan akun anak saya, yaitu janursyifaalyafik@gmail.com. Nah, kemudian kita pilih berikutnya. Layanan Google, kita klik lainnya lagi, kemudian kita klik setuju. Kalau sampai di sini kita klik lanjut saja. Kemudian untuk akses asisten Anda kita klik lain kali saja ya. Kemudian ini juga kita pilih lain kali. Sedikit sentuhan akhir, kita klik mengerti.
Untuk masukkan akun Mi kita lewati saja ya, bagian akun Mi nya kita klik lagi, tidak menggunakan Mi Cloud kita klik lewati. Untuk bagian setel sandi kita lewati saja dulu ya, kita setel tambahan, kita lanjut, pilih tema, kita lanjut lagi. Untuk bagian sini kita lewati saja ya, kemudian kita klik selesai. Apakah berhasil dalam pembypassannya? Dan alhamdulillahirobbilalamin, prosesnya berjalan lancar ya. Artinya bypass FRP atau jebol akun Google yang lupa ini berhasil ya. Oke, demikianlah sobat-sobat semua video tutorial kali ini yang dalam rangka membypass FRP atau Factory Reset Protection, atau juga nyangkut di akun Google yang lupa ya, dari HP Xiaomi Redmi 7 di Android yang ke-10. Untuk tingkat pet keamanan Androidnya sendiri yaitu di 1 Mei 2019 ya. Ya sobat-sobat semua, mudah-mudahan cukup bermanfaat. Oh ya, satu lagi ya, maaf sobat-sobat semua, masih ada satu kerjaan lagi yang perlu kita selesaikan, yaitu tadi kan kita memasukkan akun Google bukan milik user ya, yaitu kebetulan tadi yang buat contohnya adalah akun Google anak saya. Itu akun Google-nya kita keluarkan dulu ya, supaya user menggunakan akun Google sendiri. Nah, kita keluarkan dulu akun Google yang tadi kita masukkan, atau kita hapus ya. Di sini fiturnya fitur hapus, bukan dikeluarkan. Nah, setelah dikeluarkan berarti pekerjaan kita selesai. Tinggal menulis nota saja. Oke, demikianlah sobat-sobat semua ya. Terima kasih atas doa dan support dari sobat-sobat semua. Mudah-mudahan saja video ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Salam sejahtera, semoga sehat selalu, panjang umur dan banyak rezeki. Dan yang paling terpenting, mudah-mudahan saja hidup kita semua selalu barokah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.